Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Dan kalau kita masih hidup saat ini, berarti rencananya belum selesai atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2 bagian A. Tertulis demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Jeff Bezos, pendiri Amazon, dan Peter Thiel, pendiri PayPal, yang menginginkan hidup lama dan telah menginvestasikan uang mereka agar ditemukan sebuah teknologi untuk membuat umur manusia jadi panjang. Elon Musk secara pribadi tidak mendukung umur hidup yang sangat panjang di bumi. Elon Musk berpendapat bahwa kalau umur manusia sangat panjang, maka hidup akan jadi membosankan. Karena kebanyakan orang tidak akan mengubah pikiran mereka. Sulit untuk manusia berubah. Sifatnya, karakternya, dan pemikirannya susah berubah. Jadi kalau umur manusia sangat panjang, maka orang-orang berkuasa atau berpengaruh akan terus menjadi orang-orang yang berkuasa. Dan pemikiran mereka akan menghambat kemajuan, serta menimbulkan kebosanan. Bayangkan kalau pemimpin Korea Utara terus-menerus berkuasa karena hidupnya sangat panjang. Apa jadinya masyarakat di Korea? Terlepas dari apa yang menjadi pendapat Elon Musk dan tanpa merendahkan upaya Jeff Bezos dan Peter Thiel, ada satu hal yang pasti yang perlu kita sadari, bahwa hidup manusia terbatas di bumi ini. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2a ini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada dua titik yang pasti dalam eksistensi hidup kita, yaitu kelahiran dan kematian. Ketika kita lahir, kita ada di bumi ini. Kita hidup, kita bernafas. Kita menjalani masa-masa kehidupan. Pada akhirnya kita akan mencapai satu titik di mana kita akan mengalami kematian. Ada sebuah masa atau interval dalam hidup ini yang pastinya akan berakhir. Ada permulaan dan ada akhir. Hidup kita di bumi ini tidak selama-lamanya. Ada batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Hidup ini singkat, saudara. Jeda waktu yang Tuhan berikan buat kita adalah singkat. Dan karena hidup itu singkat, kita tidak perlu sebenarnya untuk khawatir atas apa yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita memilih untuk tidak bahagia karena kita menggantikan kebahagiaan dengan kekhawatiran akan masa depan yang belum terjadi. Akibat dari kekhawatiran kita tidak dapat menikmati waktu hidup yang Tuhan berikan. Seringkali kekhawatiran kita berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Padahal seharusnya yang tidak bisa kita kendalikan tidak usah kita khawatirkan. Untuk apa kita khawatir, saudara? Fokuslah dengan apa yang kita bisa lakukan. Dan bersyukurlah dengan keadaan, dengan kenyataan yang ada. Bersyukur kepada Tuhan. Karena waktu ini singkat, saudara. Prioritaskan hal-hal yang penting dan yang kekal. Seringkali kita mengejar-ngejar hal-hal yang sebenarnya akan hilang. Hal-hal yang sementara. Hal-hal yang akan memudar karena tidak kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan di antara lahir dan meninggal, itulah waktu yang Tuhan berikan untuk kita jalani dan nikmati dalam berkat anugerah Tuhan. Jalani hidup dengan semangat, dengan sukacita, dengan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Fokuslah pada nilai-nilai yang kekal. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesal di akhir hidup nanti bahwa apa yang selama ini kita jalani adalah hal yang sia-sia. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan jalani hidup dalam ucapan syukur serta iman dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan kami hidup saat ini, itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah-Mu bagi kami yang harus kami syukuri. Terlalu sering kami mengeluh, kami menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan akan segala sesuatu. Kami mengejar-ngejar hal-hal yang tidak kekal. Tolong kami Tuhan supaya kami berfokus kepada yang benar, mengutamakan Tuhan, dan menikmati apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Waktu, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, dan segala sesuatu yang Tuhan karuniakan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan, yang putus asa. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa sungguh percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.